Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya sehat walafiat. Nanti untuk absen akan Pak Guru sampaikan di grup WA. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas bab yang baru seperti yang sudah Pak Guru sampaikan pertemuan kemarin. Pak Guru menyampaikan bahwa kalian diminta untuk membaca terlebih dahulu mengenai sistem peredaran darah. Yang akan kita capai pada materi atau bab sistem peredaran darah kali ini adalah kompetensi dasar yang kita capai, yang akan dicapai, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yang kedua, keterampilan yang ingin dicapai menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah apa itu darah, kemudian nanti golongan darah apa saja yang ada, kemudian alat-alat yang atau organ yang berhubungan dengan darah atau siapa yang membentuk darah, itu yang akan kita pelajari nanti. Oke, kita mulai. Sebagai pendahuluan, tentunya kalian pernah melihat seseorang yang melakukan transfusi darah atau donor darah. Sebenarnya itu untuk apa sih darah itu didonorkan? Apa pentingnya darah bagi kehidupan? Organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia? Apa saja penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah? Itu yang akan kita pelajari pada pokok bahasan ini. Agar kalian memahaminya, mari kita pelajari dengan penuh semangat. Oke? Semangat. Semangat. Oke, yang pertama yaitu tentang darah. Darah tentunya kalian sudah tidak asing lagi dan saya yakin kalian sering atau paling tidak pernah melihat darah. Sebenarnya darah itu komposisinya itu apa saja sih? Di dalam darah itu apa saja sih? Itu. Jadi darah itu memiliki komposisi yang terdiri dari 55% itu cairan darah atau plasma, sedangkan yang 45% itu adalah sel-sel darah. Itu. Jadi plasma itu apaan nanti? Ya. Kemudian terdapat 3, nanti kita buka satu persatu. Sel darah, macam sel darah itu ada 3. Dapat 3 macam sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Apa itu semuanya? Nanti kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, plasma darah. Plasma darah itu tersusun atas 91,5% itu adalah air dan 8,5% itu zat yang terlarut. Zat yang terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein yang terlarut dalam plasma antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Zat lain yang terlarut dalam plasma darah
antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme, urea dan karbon dioksida. Itu yang terdapat di plasma darah. Jadi tentunya kalian ingat bahwa hampir 90% tubuh manusia itu terdapat atau adalah air. Salah satunya berada di dalam darah. Ini tentang, mari kita jelaskan apa itu plasma darah. Plasma darah. Plasma darah adalah bagian cair dari darah yang berfungsi mengangkut nutrisi ke sel-sel organ tubuh. Di samping itu, plasma darah juga berguna mengangkut hasil sisa metabolisme seluler ke ginjal, liver, dan paru-paru untuk ekskresi. Plasma darah juga memerankan peran penting dalam menjaga tekanan darah agar normal dan menjadi sistem pengangkut bagi sel-sel darah. Bagian cair dari darah ini membantu menyalurkan panas ke seluruh tubuh dan menjaga homeostatis atau kestabilan biologis. Plasma darah terlihat ketika semua sel darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dipisahkan dari keseluruhan darah. Sisanya adalah cairan kekuningan yang berisi 90 hingga 92% air. Namun memiliki zat-zat larut penting untuk menjaga kesehatan. Zat-zat itu termasuk Yang selanjutnya adalah eritrosit. Sebelum ke eritrosit kita bahas eritrosit, masih kita bahas di plasma darah. Plasma darah itu yang diekstrak yang nantinya untuk penyembuhan kemarin pada waktu zaman COVID. Nah, itu plasma darah yang diekstrak kemudian untuk antibodi di tubuh manusia. Kemudian eritrosit atau sel darah merah, ini berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkaf. Sel darah merah tidak memiliki inti sel warna merah pada sel darah disebabkan karena hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Satu sel darah merah paling banyak 1 mm darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah, itu 1 mili. Jumlah darah merah yang normal kurang lebih 5 juta sel per milimeter kubik. Sel darah merah dibentuk pada tulang pipih dan sumsum tulang dan dapat hidup hingga 120 hari. Lanjut, leukosit. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih, ini nama lainnya dari leukosit, memiliki bentuk yang tidak tetap, bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih, jadi tidak dibanding sel darah merah sangat jauh. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Itu. Jika terjadi sel darah putih yang berlebihan atau melebihi normal, itu disebut leukositosis atau yang lebih terkenal adalah leukemia. Leukemia mungkin nggak begitu terkenal, tapi kalau kanker darah, nah itu sama saja. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah trombosit. Bentuk dari trombosit beraneka ragam, yaitu ada yang bulat, oval, maupun panjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200-500 ribu sel per 1 mm darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5-9 hari. Keping darah ini sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang disebut keping darah dengan sel pembekuan darah. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Nanti tugasnya akan saya sampaikan di grup WA. Baik,
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.